Oh, sinananya nggak tuh? Mulai kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai materi dari makna asas pemerintahan dan juga macam-macam asas pemerintahan. Sebelum kami dari kelompok 4 membahas kedua materi tersebut, izinkan saya sebagai pembuka untuk mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Itu yang pertama ada Adib Ahmad Lutfi, yang kedua ada Tarisa Salsabila, yang ketiga ada saya sendiri Wahyu Sandi Kurniawan, yang keempat ada Salman Al-Farizi, dan yang kelima ada Soniati. Baiklah, itu merupakan anggota dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh anggota dari kelompok 4 yaitu Adib Ahmad Lutfi. Kepada Adib, saya persilahkan. Pendahuluan. Latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam budaya, ras, etnik, agama, dan keragaman lainnya. Guna penyelenggaraan pemerintahan, dibentuk berbagai lembaga negara, baik dalam bidang legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun pemeriksaan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam level manapun harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan dimaksud secara prinsip harus menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum. Rumus masalah. 1. Apa makna pemerintahan? 2. Apa saja macam-macam asas pemerintahan? Tujuan. Mengetahui makna asas pemerintahan. Mengetahui macam-macam asas pemerintahan. Definisi asas pemerintahan. Asas pemerintahan merupakan prinsip dasar dari pemerintahan yang baik, bersifat normatif maupun sebagai sistem nilai pemerintahan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. Macam-macam asas pemerintahan secara umum. 1. Asas memandang jauh ke depan. 2. Asas berpikir panjang. 3. Asas belajar dari sejarah. 4. Asas kepastian dan perubahan. 5. Asas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. 6. Asas profesionalisme. 7. Asas tanggung jawab. 8. Asas kepatuhan. 9. Asas kebersamaan. 10. Asas good governance. 11. Asas persatuan dalam perbedaan. Asas penyelenggaraan negara. 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas kemanfaatan. 3. Asas ketidakberpihakan. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalis.
proporsionalitas. 6. Asas profesionalitas. 7. Asas akuntabilitas. Baiklah teman-teman. Saya mau minta izin nggak bisa gabung Zoom lagi karena ada ke pengajian. Halo moderator, saya minta izin keluar karena ada kepentingan. Tolong pun Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Adib tadi. Asas-asas pemerintahan. Yang pertama, asas memandang jauh ke depan. Asas memandang jauh ke depan memiliki arti bahwa pemerintahan yang memiliki visioner atau proses think, di mana untuk mencapai visi tersebut diperlukan perencanaan strategis dan matang. Hal yang perlu diperhatikan di dalam asas ini adalah hal-hal seperti waktu, masa jabatan, kesempatan, dan generasi yang akan datang. Yang kedua, asas berpikir panjang. Pada asas ini ada suatu peribahasa yang tepat dengan asas ini. Peribahasa itu adalah pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Artinya adalah sebelum melakukan sesuatu, terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko secara rasional dan objektif. Asas berpikir panjang artinya, di mana dalam menentukan aturan dan kebijakan, seorang pemerintah harus mempertimbangkan segala hal dan hal yang akan ditentukan dengan adanya kebijakan tersebut secara rasional, objektif, dan cara-cara konkret. Yang ketiga, asas belajar dari sejarah. Asas ini menggambarkan bahwa pemerintahan adalah proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan. Di dalam pemerintahan itu sendiri, terjadi mata rantai sebab akibat yang menerangkan bahwa setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan jelas akan adanya aktor pemerintahan serta dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, asas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum merupakan bingkai dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di mana yang menjadi bingkai itu sendiri adalah hukum positif yang berlaku. Dalam pemerintahan, perubahan merupakan suatu hal yang pasti dan harus dihadapi, sehingga dapat diperlukan manajemen perubahan oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi agar membawa perubahan yang lebih baik. Yang kelima, asas keserasian, tujuan dengan motif dan cara dan alat. Dalam ilmu pemerintahan, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ada tahap-tahap yang perlu dilakukan. Hal pertama, haruslah ada motif yang dianggap sebagai input dalam pemasukan kebijakan. Kemudian, untuk mewujudkan semua itu diperlukan proses yang diartikan sebagai cara ataupun alat dalam mengelola dan menciptakan kebijakan. Dan yang terakhir adalah output, yang berupa kebijakan ataupun hasil dari pelaksanaan pemerintahan. Sekian dari saya. Asas profesionalisme. Profesionalisme adalah konsep yang digunakan dalam ilmu administrasi dan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Profesional itu sendiri merupakan sifat ketekunan dan pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan dengan benar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Soniati. Baiklah, selanjutnya azas tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam peristiwa pemerintahan. Tanggung jawab tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh setiap pemerintahan dan yang diperintah.
Selanjutnya, azas kepatuhan. Dalam hal pemerintahan, terdapat azas kepatuhan yang bermakna bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi pemerintahan. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kemudian, asas kebersamaan. Asas ini memperlakukan semua orang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak-hak manusia memang perlu dijaga dan dihargai, di mana semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum dan mendapatkan pelayanan yang prima dalam pelayanan publik dalam hal pemerintahan. Selanjutnya, azas good governance. Azas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu sinergitas para stakeholders, yakni pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sarisa Salsabila. Baiklah, selanjutnya asas persatuan dalam perbedaan. Salah satu yang membuat unik Indonesia adalah karena keberagamannya, di mana di Indonesia terdiri dari beberapa suku, agama, budaya, bahasa, dan ras. Asas persatuan dalam perbedaan menyebabkan Indonesia menganut Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan diciptakan dan persatuan sebagai rahasia ilahi dalam penciptaan. Selanjutnya, asas-asas penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan negara masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang, dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Baiklah, selanjutnya asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan asas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas selanjutnya adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa hukuman yang diganjar kepada pelaku perlu disesuaikan dengan kejahatannya dan tidak boleh berlebihan. Sebagai contoh, apabila orang yang mencuri buah di supermarket diganjar dengan hukuman mati, hukuman tersebut dianggap tidak memenuhi asas proporsionalitas. Selanjutnya ada asas profesionalitas. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah seseorang yang menjadi seorang Pemda atau pemerintah daerah harus benar-benar ahli dalam segala bidang, terutama dalam bidang pemerintahan.
asas selanjutnya dan asas yang terakhir adalah asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, mungkin sekian materi dari kelompok 4. Di sini kami telah menyajikan kesimpulan materi dari materi yang telah kami bahas dan telah kami rangkum, yaitu makna asas pemerintahan dan juga macam-macam asas pemerintahan. Kesimpulan materi yang telah kami rangkum adalah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya asas pemerintahan adalah dasar atau pedoman yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan ilmu pemerintahan dan memiliki klasifikasinya lagi, yaitu asas-asas 1, asas-asas penyelenggaraan pemerintah umum yang terdiri dari asas kepanitiaan hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas kecermatan, asas motivasi, asas tidak melampaui atau mencampur adukan kewenangan, asas bertindak yang wajar, asas keadilan, asas kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat sesuatu yang batal, asas perlindungan, asas tata tertib, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Yang kedua, asas keahlian atau asas fungsional yang mengkehendaki setiap urusan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan yang mengatur pemerintahan daerah masing-masing. Baiklah, ini merupakan referensi yang kami ambil dari kelompok 4, semua materi dan juga semua pembahasan yang telah kami buat dalam kelompok 4 ini merupakan referensi yang telah kami ambil dan telah kami rangkum di dalam materi makalah dan juga PowerPoint pada mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan ini. Baiklah, saya sebagai moderator dari video kali ini, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan juga apa yang telah kami presentasikan ini dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan selaku dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.